Usai sesumbar ingin membeli klub bola Real Madrid dan diubah jadi Real Masjid, Yusuf Mansur kembali membuat heboh. Bagaimana tidak, kini dirinya ingin ikut tren Citayam Fashion Week. Dari liputan6.com, terinspirasi Bonge, JJ Citayam, Ustadz Yusuf Mansur ingin membuat pesantren Fashion Week. Oke, saya langsung bacakan saya. Nanti saya juga akan bacakan komentar dari para netizen yang budiman. Liputan6.com, Jakarta, fenomena Citayam Fashion Week menginspirasi banyak orang. Selain para artis, model, dan desainer, tokoh masyarakat pun juga tak kalah. Salah satunya adalah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengaku bahwa ia terinspirasi Citayam Fashion Week untuk membuat ajang pamer busana serupa. Dalam akun Instagramnya, Yusuf Mansur menginisiasi ajang pamer busana bertajuk Pesantren Fashion Week. Ini perkataannya ya, bikin bener aja, Pesantren Fashion Week, Daku Fashion Week, tulis Yusuf Mansur seperti dilihat dari akun Instagramnya Senin 8 Agustus, tanggal 1 Agustus 2022. Ya saya sih simpel aja, cuma mau bilang, ya sebelum Anda bercita-cita atau berencana untuk seperti sebelumnya ingin membuat Real Madrid menjadi Real Masjid, terus ini sekarang membuat Citayam Fashion Week menjadi Pesantren Fashion Week, ya bercita-citalah untuk bertemu dengan para investor gitu loh. Investor yang sampai hari ini hak-haknya belum Anda kembalikan. Itu aja sih saya pengen permintaan saya gitu. Saya lanjutin ya, dengan gagasan tersebut Yusuf Mansur ingin meniru ajang pamer busana tersebut dengan nuansa Islami. Ya sebenarnya idenya sih bagus, seru-seruan, lucu-lucuan, fun, happy, dan declared. Ini memang niru yang baik, ambil yang baik dari Citayam Fashion Week, katanya. Ustadz Yusuf Mansur mengungkap pesantren Fashion Week bakal memamerkan pakaian-pakaian pesantren yang beragam, santri, putra-putri, dan jadi ajang tampil-tampil. Cabang-cabang rumah tahfiz berbagai usia termasuk unit-unit dan pimpinan memperagakan semua pakaian ala pondok dan turunan beserta kembangnya, sambungnya. Meski begitu, Yusuf Mansur tampak tidak ingin pesantren Fashion Week digelar di tempat umum yang ramai lalu lalang orang. Alih-alih di tempat umum seperti Citayam Fashion Week, Yusuf Mansur berencana menggelar ajang pamer busana tersebut di tempat tertentu. Tapi tetap dibuat senatural mungkin dan dibuat zebra cross buatan plus nuansa lampu merah, pakai backdrop aja dan digital pungkasnya. Apa ya? Terlalu banyak rencana dan terlalu banyak ide, sementara yang sudah ada dibuat terbengkalai gitu. Ada kasus Pytren, ada kasus Hotel City Tangerang, patungan tabung tanah, terus tambang batu bara Jabal Nur, dan masih banyak lagi termasuk karyawan Pytren yang saya tidak tahu sampai di mana hari ini Pak Zaini Mustafa gitu, selaku kuasa hukum dari 10 orang karyawan Pytren yang belum dibayarkan gajinya. Itu gimana Pak Yusuf Mansur, itu gimana gitu. Saya pikir sebelum Anda membuat rencana-rencana dan ide-ide yang menurut saya ini mungkin cemerlang gitu ya, cemerlang dalam tanda kutip gitu, ya selesaikan dulu kasus-kasus yang sudah ada gitu, dikelirkan. Apa susahnya sih ketemu dengan para korban-korban ini gitu, dialog secara terbuka gitu loh, sebelum Anda kemudian memulai ide-ide cemerlang ini Anda ini lagi. Yang saya takutkan jangan sampai kemudian ini bermasalah lagi gitu loh, teman-teman. Usai sesumbar ingin membeli klub bola Real Madrid dan diubah jadi Real Masjid, Yusuf Mansur kembali membuat heboh. Bagaimana tidak, kini dirinya ingin ikut tren Citayam Fashion Week. Hal itu tak lepas dari ramainya perbincangan masyarakat mengenai Citayam Fashion Week. Yusuf Mansur pun mengaku terinspirasi. Namun, ia ingin membuat dengan ide yang lebih baru. Dalam akun Instagramnya, Ustadz Yusuf Mansur menginisiasi ajang pamer busana bertajuk Pesantren Fashion Week. Hal ini dikutip dari akun Instagram @yusufmansurnew pada Senin 1 Agustus 2022. Dengan gagasan tersebut, Ayah Wirda Mansur itu ingin meniru ajang fashion show tersebut dengan nuansa yang lebih islami. Yusuf Mansur menjelaskan nantinya Pesantren Fashion Week bakal memamerkan pakaian-pakaian pesantren yang beragam. Kendati demikian, dai kondang itu tampaknya tidak ingin Pesantren Fashion Week digelar di tempat umum yang bisa mengganggu kenyamanan orang banyak. Lainnya seperti CFW yang diselenggarakan di tempat umum, Yusuf Mansur berencana menggelar acara tersebut di tempat tertentu.
Ya apa ya, sekali saya katakan itu ide bagus, tapi mbok ya korban-korban itu ditemui dulu. Pak Yusuf Mansur ditemui dulu lah, diselesaikan dulu kasus Anda. Lucu gitu, dan orang-orang semua tahu. Sini saya bacakan komentar netizennya. Yang penting label syariah, pasti anggapan sebagai orang sudah pasti halal. Kreativitas ilmu dan penemuan yang dibawa ke akhirat berguna bagi generasi muda Islam. Kalau ikut-ikut yang begituan, aduh, jadi kayak permen rasa ketek dibungkus cantik-cantik tapi tetap rasa ketek. Ikutilah ustadz dan ulama yang lurus, karena pada hari kiamat ada ulama yang membingungkan umatnya. Poin 1 yang benar, yaitu mengumpulkan sedekah untuk dibagikan kepada orang miskin yang membutuhkan, ataukah poin 2 yang keliru, yaitu mengumpulkan sedekah untuk memperkaya diri sendiri. Dari Deka Jaya, cuma bisa ketawa. Kamen Rider, pesantren tempat belajar, Pak, dan tempat menciptakan para pemuka agama, para pendakwah, dan para orang-orang soleh, bukan para model. Inilah penipu berkedok ulama. Mengingatkan pada tersangka ACT. Tujuan akhir ngumpulin dana umat. Ini dari Eduling Indonesia. Duitnya dari, ini kayak ada nadanya ya. Duitnya dari mana? Patreon juga. Dari bocah Danet, wakakakak, waspada dan hati-hatilah pokoknya. Dari Budi Said, janji nggak Patreon. Dari Thanos, banyak yang nyariin tuh mas, tolong dibalikin dulu uangnya. Iya, maksudnya itu loh, selesaikan dulu masalah Anda gitu, clearkan dulu masalah Anda. Apa susahnya ketemu para korban gitu loh, ketimbang Anda kemudian membuang-buang apa namanya, intinya ketemu dulu para korban gitu. Tentunya menggunakan duit sedekah dong, ya nggak tuh Ustaz. Ya Allah, kini hamba uang dong. Ini komentar netizen lucu-lucu sebenarnya. Ah, tukang tipu nih lagi, selebgram. Dari Ali Enda, apa kabar para investor? Masih mau nanam saham nggak? See you, siap nampung. Dari Zibriel Zain, nggak ada guna-guna. Tipu-tipu. Dari Pesona Flora Channel, Mansur. Dari Vino Fabregas, sok-sokan ngulama padahal tidak. Intinya teman-teman, ini netizen juga sudah pada tahu gitu. Jadi saran saya kepada Yusuf Mansur, ya mending Anda segera selesaikan masalahnya gitu. Karena apapun yang Anda buat hari ini, sepositif apapun hal yang Anda buat hari ini, tentu saja netizen dan kita semua akan berpandangan bahwa kenapa Anda tidak selesaikan dulu masalahnya gitu. Baru kemudian Anda melangkah ke kegiatan Anda yang baru, ke ide-ide cemerlang Anda yang baru, dan semoga itu kemudian lancar-lancar saja, tidak menimbulkan problem lagi gitu loh teman-teman. Ya intinya seperti itu. Kenapa sampai hari ini, saya pun heran kenapa sampai hari ini kemudian pihak dari Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sendiri tidak mau menemui para korban gitu loh. Dari semenjak diundang mubahala oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, kemudian diundang untuk mediasi, untuk diskusi, untuk ngobrol bareng, kemudian kenapa kemudian bahkan sampai disamperin di rumahnya, namun sampai hari ini tidak ada gitu itikat dari pihak Yusuf Mansur ataupun Yusuf Mansur untuk kemudian menemui para korban ini gitu, untuk kemudian berdialog, berdiskusi apa sebenarnya titik permasalahan dari semua ini gitu, sampai serunyam ini gitu ya teman-teman. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan semoga masalah dari Yusuf Mansur dan para investor ini, dari para korban yang sampai hari ini hak-haknya belum dikembalikan, itu kemudian bisa terselesaikan. Amin. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.